Bapak ngajar lo hari ini kan? Ya Pak. Ya Pak. Baiklah Anda semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang yang berbahagia ini, silakan kalian rapikan tempat duduk kalian terlebih dahulu. Silakan. Baik, sudah? Sudah Sudah Pak. siap? Siap, Sudah Pak. siap untuk belajar? Sudah. Video Bapak ada di bawah. Sudah. Baik. Kemudian bagi yang bajunya di luar, silakan dimasukkan ke dalam. Dirapikan bajunya dulu. Silakan dirapikan bajunya dulu. Oh itu Pak Jerin, masukkan bajumu dalam tuh. Pakai baju koko Pak. Silakan masukkan baju dalam. Biar rapi. Nah Pak. Nah, Anda semua, sebelum kita memulai pembelajaran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ista'id, tafakur, ikra'ud doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Sebelum kita mulai, Bapak absen terlebih dahulu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebelum di absen, silakan ada salah seorang yang membaca ayat suci Al-Quran supaya berkah kegiatan kita pada siang hari ini. Silakan Pak Jerin dibaca ayat suci Al-Qurannya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baiklah, Anda semuanya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Hadir Ibnu, semua. Pak. Siapa? Ibnu Pak. Oh Ibnu. Ya. Ibnu siapa lagi? Dapat itu aja Pak. Oh itu aja. Keterangannya Ibnu Ya, dia sakit Pak. Oh sakit. Baik. Selebihnya hadir semua ya. Nah, nggak apa-apa sebutkan satu persatu karena sudah hadir semua. Baiklah. Baik Anda Bapak semuanya. Kita sebelum belajar itu, supaya kita bersemangat dalam belajar itu, kita yakinkan di dalam hati kita itu bahwa kita belajar itu dengan niat ikhlas karena Allah. Semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain, karena mengharap ridha Allah. Thalabul ilmi faridatul kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib. Katakanlah wajib kalau dalam Islam itu gimana wajib? Apabila kita tinggalkan berdosa, apabila kita laksanakan mendapatkan pahala. Jadi kita ikhlaskan dalam menuntut ilmu itu. Ilmu apa saja, tidak hanya sekedar ilmu agama, ilmu matematik, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Yang jelas kita niatkan di dalam hati kita supaya kita bersemangat untuk mendapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hanya sekedar perantaraan daripada ilmu yang
menanamkan ilmu di dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mari kita bersemangat. Walaupun hari di tengah yang panas kayak gini kan, tekan nase itu. Ini baguslah kita untuk bersemangat dengan berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Anda semuanya, pada masa saat sekarang ini banyak sekali orang yang berdagang. Banyak sekali orang yang berekonom, banyak sekali orang yang apa kira-kira? Berjualan, bernegosiasi, berniaga, dan apa lagi? Berbuat syair. Mana membuat syair? Bermuamalah, tapi tidak tahu konsep yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi hari ini kita bahas berkenaan dengan usaha Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat, dalam membina masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan perdagangan. Subtemanya itu adalah yaitu misi dakwah Nabi Muhammad. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk penunjang daripada ekonomi masyarakat ataupun kehidupan bermasyarakat. Itu materi kita hari ini. Baiklah, materi sebelumnya adalah apa? Materi sebelumnya ada yang tahu nggak? Masa ya sudah lupa? Minggu kemarin kok sudah lupa? Lupa, Pak. Ada yang tahu apa materi kita minggu yang lalu? SKI ini apa? Yaitu tentang dakwah Nabi di Mekah, dakwah perjuangan Nabi di Mekah dan Madinah. Oh iya Pak. Mekah dan Madinah. Sekarang dakwah Nabi di Mekah dan Madinah, ya. Temanya itu adalah yang tadi ya seperti Bapak sampaikan, misi dakwah Nabi. Misi dakwah Nabi di Mekah. Misi dakwah Nabi Muhammad ya Sallallahu alaihi wasallam. Ini tema misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita ketahui? Apa kompetensi yang perlu kita ketahui dalam memahami misi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah dakwah Nabi di Mekah. Kemudian dakwah Nabi di Madinah. Kemudian bagaimana dengan Nabi, usaha Nabi untuk membina umatnya ataupun membangun masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Membangun masyarakat dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Bagaimana dakwah Nabi, misi dakwah Nabi itu di Mekah bagaimana? Kemudian bagaimana misi dakwah Nabi di Madinah? Dan bagaimana cara Nabi membangun umatnya pada saat itu ya? Pada saat itu melalui bidang ekonomi dan perdagangan. Ini yang perlu kita ketahui.
Ini kompetensi yang wajib kita ketahui. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, kita tahu saja konsep itu dulu sudah. Mantap. Nah, nanti kita diskusikan lagi, Bapak bagi kelompok, berkelompok nanti Bapak bagi. Nah, ada yang membahas tentang dakwah Nabi di Madinah, ada yang membahas tentang dakwah Nabi di Mekah, kemudian ada yang membahas bagaimana cara Nabi membangun umatnya melalui ekonomi dan perdagangan. Nih. Baiklah. Nabi di dakwah di Mekah. Siapa yang tahu berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? Saya Pak. Berapa? 13 tahun Pak. 13 tahun. Apa saja misi Nabi selama di Mekah? Mau menyampaikan. Saya Pak, Nah, ya. itu untuk menanamkan akidah kepada umatnya Pak. Bagus. Selama 13 tahun, lebih kurang ya, 13 tahun. Ini kan hitungan hijriah, ya kan? Iya. Kalau hitungan materi itu beda. Makanya Bapak bilang tadi kira-kira 13 tahun. Tidak pas benar 13 tahun, tidak. Tidak pas 13 tahun itu, tapi kira-kira lebih kurang. 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad memperbaiki Akidah. akidah. Apa ini akidah? Ada yang tahu apa akidah? Sudah Dasar ataupun keyakinan. Dasar atau keyakinan. Ini dulu dibedahi oleh Nabi. Kenapa ini dibedahi terlebih dahulu oleh Nabi? Karena segala sesuatu amalan, syariat, muamalah, ekonomi, perdagangan, kalau ingin sukses maka awali dulu dengan akidah. Ini dasarnya, ini pondasinya. Tidak bisa lepas. Maka beliau yang utama kali selama 13 tahun di Mekah itu memperbaiki akidah, dasar yang terdapat di dalam diri manusia. Baik. Selanjutnya apa lagi? Ada yang tahu? Dakwah Nabi di Mekah. Apa tujuan beliau, apa misi beliau di Mekah itu selain daripada akidah? Ada yang tahu? Saya nggak tahu. Akhlak. Akhlak. Gimana kamu ini? Aduh. Akhlak. Jadi kenapa setelah akidah itu ada akhlak? Kenapa itu yang diajarkan oleh Nabi terlebih dahulu? Mari kita simak. Akidah ini dasar keyakinan kita kepada Allah. Sedangkan akhlak adalah perilaku kita baik kepada Allah maupun kita sesama manusia maupun sesama makhluk. Ini dasar yang tidak pernah lepas, akidah dan akhlak. Itu dulu. Itu dakwah Nabi di Mekah, misinya ini. Akidah dan akhlak. Itu. Baiklah. Skip mana? Baiklah. Selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Apa misi Nabi Muhammad di Madinah? Di Mekah tadi kan sudah jelas tuh, akidah dan akhlak. Di sanalah ada yang tahu? Itu menguatkan syariah pondasi Islam. Tapi sudah tadi di akidah. Syariahnya lagi Pak. Ya, berarti kita Muamalah. ranahnya adalah ranah syariah atau muamalah dan juga Ibadah. Banyak ayat Al-Quran kalau yang berkenaan Nabi di Mekah, ayat Makkiyah yang turun di Mekah itu banyak menjelaskan tentang akidah dan akhlak. Ya, kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi. Kemudian di Madinah, ketika Nabi di Madinah banyak menjelaskan tentang
ayat-ayat muamalah, ibadah, perintah, itu banyak yang ada di Madinah. Madinah. Apa misi Nabi yang ada di sana ini? Apa tujuan Nabi untuk ini? Untuk memperjayakan Islam, memperkuat amalan ibadah yang dianjurkan dari Allah. Itu tujuan Nabi itu. Ya, selama di Madinah. Nah, kemudian ada lagi beliau di Madinah itu sesuai yang ada di dalam buku paket ini, ya. Nah, itu dijelaskan sebagai tambahan pada halaman 24. Nah, dijelaskan juga bahwasanya Nabi itu selama di Madinah itu banyak mempersatukan umat yang telah bercerai, yang telah berpisah, yang telah bersetengkar, kan? Sama dengan orang kafir Quraisy dengan orang mukmin, kan? Dipersatukan. Kemudian ada juga mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Itu sampai ketika Nabi di Madinah. Kenapa? Karena ketika umat Islam sudah mengalami puncak kejayaan. Baiklah. Selanjutnya ada yang bertanyakan? Sampai di sini sudah paham, ya kan? Nanti Sudah, ada Pak. pertanyaan nih. Baiklah, disimpan dulu pertanyaan yang Anda. Nah, kemudian selanjutnya adalah cara Nabi, usaha Nabi untuk menyejahterakan umatnya itu. Menyejahterakan umat melalui bidang ekonomi dan perdagangan. Jadi bagaimana cara Nabi, usaha Nabi itu? Beliau mengajarkan kalau dalam berekonomi, bermuamalah, berdagang, jual beli, itu konsep utamanya yang beliau ajarkan adalah jujur. Ini tujuan utama. Ini konsep yang pertama kali diajarkan kepada umat supaya memiliki tingkat kejayaan di dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jujur dulu. Kemudian apa lagi? Banyaklah berzakat, ya, berinfak, bersedekah dan lain sebagainya. Ini yang diajarkan. Karena ada cerita, ada kisah dari Rasulullah itu. Ada suatu pasar, yang di depannya itu, yang sebelah sini ada orang Muslim yang berdagang. Kemudian di sebelah sini ada orang kafir yang berdagang. Yang si kafir berdagang ini laris dagangannya. Kemudian yang orang Muslim ini sepi pembelinya. Lalu bertanyalah si penjual pedagang Muslim ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, hamba ini dagangan hamba ini tidak laris. Bagaimana konsep sebenarnya Rasulullah? Rasulullah menjawab, konsep jujur tanam kara. Ya Rasulullah, orang kafir itu dia mengurangi timbangannya, ya Rasulullah. Kemudian mengurangi harga. Jadi orang berkiraan, pembeli itu berkira bahwasanya di sana itu murah, sedangkan saya tidak, ya Rasulullah. Saya tetap sekilo ya sekilo. Harga sekilo ya tetap harga sekilo. Tidak pernah saya kurangkan. Jadi kemudian Rasulullah menjawab, berkonseplah jujur, amanah dalam berjual beli, berdagang. Timbangan. Kalau untuk menjadi pemanis dalam berdagang itu, ayam pamannya kita berdagang misalnya 1 kilo, banyak-banyak bersedekah loh. Sesuai dengan konsep dari kalangan Nabi. Banyak bersedekah, maksudnya itu pamannya kan dagang kita itu kita menjual 1 kilo. Jadi kita tambahkanlah sedikit sebagai pemanis supaya orang itu senang dengan kita gitu. Jadi mereka merasa lebih 1 kilo gitu kan. Harganya 1 kilo tapi lebih 1 kilo. Jadi banyak-banyak, itulah konsep sedekah yang sebenarnya. Terus itu pernah diceritakan oleh Rasulullah. Baiklah. Itu konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, usaha Rasulullah untuk
menjayakan umatnya dalam berdagang dan berekonomi. Yaitu konsep jujur yang ditanamkan. Baiklah, dari pembahasan kita ini ada enggak kira-kira tanggapan dari Anda semuanya? Ada enggak? Kalau enggak, apa pertanyaannya? Saya Pak, Ya, silakan. kalau kita menambah misalnya 1 kilo, kita tambah sedikit, apakah kita tidak rugi Pak? Ya. Sangat bagus sekali pertanyaan Anda ya. Kalau kita tambah 1 kilo, apakah kita rugi? Itulah dinamakan dengan bersedekah. Sedekah itu tidak merugikan. Malah sedekah ini adalah menguntungkan. Karena Allah berjanji di dalam Al-Quran bahwa sedekah itu akan diganti berlipat ganda. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti Allah mengganti. Jadi tidak ada istilah merugi kalau kita berzakat, bersedekah. Tidak ada istilah merugi. Tetap beruntung orang yang bersedekah. Kenapa? Digambarkan di dalam ayat itu bahwa kita bersedekah itu ibarat menanam 1 biji yang akan tumbuh, kemudian berbagai cabang kan? Kemudian dari cabang itu memiliki buah, ranting, dari ranting itu memiliki buah. Ya? Jadi itu. Jadi kita konsep bersedekah ini adalah kita memberi, tetapi kita akan diganti dan dibalas oleh Allah SWT. Jadi tidak ada rugi ya. Paham tuh? Paham kan Anda? Paham. Iya, baik. Baiklah. Mungkin itu ya yang dapat Bapak jelaskan. Baiklah, untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini karena waktu masih ada, marilah kita skip dulu ya. Selanjutnya kita mengamati gambar ya, peta daripada Jazirah Arab. Ya, baik, kita hidupkan laptop. Fokusnya sudah nyala? Sudah Pak. Baik. Kita lihat di depan nih, ya. Ini silakan Ananda amati gambar ini. Saya Bapak beri waktu 1 menit, sekitar 5 menit untuk mengamati gambar. Ya, silakan diamati terlebih dahulu. Baiklah, kan sudah diamati kan? Sudah Pak. Nah, ini adalah peta Mekah, kemudian peta Madinah. Dari layar LCD kita kan. Baiklah, silakan Ananda nanti sebelum kita tutup untuk membuat catatan kecil berkenaan dengan Mekah, bagaimana jalurnya, perkembangannya dan sebagainya. Setelah itu, sebelum kita pulang hari ini, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin membagi kelompok berkenaan dengan apa yang Bapak jelaskan tadi di depan, berkenaan dengan dakwah Nabi di Mekah, kemudian di Madinah. Kerja kelompok di rumah minggu depan sebelum materi minggu depan kita laksanakan, ya kita Bapak sampaikan. Kalian maju nanti kelompok 1, kita bagi 3 kelompok. Kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan di depan, ya. Kemudian kelompok 2 menanyakan. Setelah itu kelompok 2 lagi, kelompok 2, kelompok 3 menanyakan. Kemudian kelompok 2 maju ke depan lagi, kelompok 1 dan 3 menanyakan. Begitu juga seterusnya ya. Sekarang kita bagi kelompok dulu, kita jumlahnya 15 ya, 15 orang. Berarti 55 tuh. 5 yang membahas tentang dakwah Nabi di Mekah, 5 di Madinah, kemudian 5 yang membahas tentang usaha Nabi itu. Nah, silakan berikan Budi, Ragil, Putri. Silakan berhitung tuh. Tuh 2, 3. Ya baik. Sudah ya kan? Sudah dapat berapa tuh? 3 kelompok kan? 2 kelompok. Kelompok 1 membahas tentang dakwah Nabi di Mekah, kelompok 2 membahas tentang dakwah Nabi di Madinah, dan kelompok 3 membahas tentang usaha Nabi. Baik. Ananda semuanya, itu untuk tugas kelompok kalian minggu depan. Jangan lupa ingat tampil ke depan untuk mempresentasikannya. Kemudian tugas individu. Diselingi dengan tugas individu kan? Silakan saudara buat peta konsep yang berkenaan dengan materi kita hari ini. Jadi dari kalian diskusikan itu, kalian buat peta konsep, sediakan kertas,
ya yang bagus, kemudian supaya apa? Ini mempermudah kalian untuk menjelaskan untuk minggu depan. Nah, ya kan, dengan ada peta konsep itu mempermudah. Kemudian itu tugas ya. Kemudian ada diresum sedikit berkenaan dengan materi kita hari ini. Baiklah, anda semua silakan berdiri. Nah, Bapak untuk melihat kalian karena supaya jangan tegang ya kan? Karena kita pembelajaran kita biasanya kalau SKI itu biasanya tegang kan. Jadi supaya tidak tegang, angkat kedua tangan. Silakan kalian regangkan. Baik, sudah. Mungkin itu saja untuk kegiatan kita pada hari ini. Belajarlah pesan dan pesan dari Bapak, belajarlah dengan ikhlas di dalam diri kita supaya kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita apalagi kita membahas tentang dakwah Nabi. Semoga Nabi Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencintai kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Nanda, kita duduk dulu lagi. Baiklah Nanda semuanya, dengan akhiri membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma fiq ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.